Hendra, selamat bergabung Hendra. Ya, selamat siang. Islam Kristen. Alhamdulillah, saya Kristen. Mbe. Oke, mau diskusi kita Dinda? Tentulah saya lagi di sini mau diskusi. Gini Rosarul, tadi kan kau bilang di mana ajaran kasih sama orang Kristen. Kamu juga harus jaga juga tutur katamu. Jangan menghujat juga gitu loh. Jangan hanya orang lain kamu salahkan. Kamu sendiri juga mungkin nggak pernah. Yang mana narasiku yang menghujat? Silakan. Banyak, nggak perlu. Kau sendiri lah yang tahu. Nggak mungkin aku disebut satu persatu di sini. Yang mengandung penghujatan, satu aja. Gak banyak loh di komal-komal kau itu. Satu aja loh Dinda. Ya nantilah kau nonton sendiri lah, kau sendiri. Oke lah, kita diskusi apa ini? Itulah buruknya kalian. Makanya saya bilang, setiap kalian berpikir dan berkata itu mirip iblis. Karena apa? Kalian menuding dan kalian hanya bermodalkan tudingan fitnahan saja. Itulah, kamu sendirilah yang tahu kan. Karena berkata berdasarkan Matius 4 dan juga Lukas 4 ya, iblis itulah pemfitnah. Iblis difitnahnya Yesus anak Allah. Dan Yesus tidak menerima itu. Kalau kau mau menuding satu sangkaan kepada seseorang, kau harus bisa menyampaikan yang mana perkataanku atau narasiku yang mengandung penghujatan. Jika kau tidak bisa menyampaikan, kalau cair dong, keren. Masya Allah, keren. Tapi bang, diam dulu, Glenn. Tapi bang, time to move on, bang. Keadilan sosial bagi seluruh yang ada di Komal, bang. Kecuali Oten. Keadilan sosial bagi para debater. Time to, Masya Allah. Keadilan sosial bagi seluruh. Kalau memang benar-benar saya itu menghujat, coba kau berikan satu saja narasiku yang menghujat. Oke, Kasih jadi bang, aku turun. time to. Thank you. Aku turun dulu, nanti ku cari komal-komal kamu ya. Nanti ku cari komal-komal kamu hujat kekristenan juga. Gampang sekali menunjukkan. Iya, kasih satu aja Dinda. Begini, oke lah, nanti itu kubuktikan. Di sini kita mau diskusi, ya. Yaudah, kita diskusi aja ya. Oke? Ya. Oke. Di dalam kalian ini kan mualaf. Kalian tunjukkanlah. Kalau kalian sudah mualaf, tunjukkanlah ajaran Islam yang sesungguhnya, gitu loh. Wow, Masya Allah. Masya Allah. Keren ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bang Paru, serukan keadilan Bang Paru. Serukan keadilan Bang Paru. Masa ingatkan, sebelum terlambat, kembalilah kepada Yesus. Oke, sebelum kalian terlambat. Kita kaji ya. Kau ajak kembali kepada Yesus, kan gitu. Nah, aku menolak mengikuti satu sosok yang mati terkutuk di kayu salib. Lain dong. Masya Allah, double. Kita diskusi yang teratur ya. Iya, dengar diskusi yang teratur ya. Iya, dengar tidak ya. Aku menolak sosok yang tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan untuk menyelamatkan dirinya sendiri dia tidak mampu. Bagaimana dia bisa menyelamatkan aku? Bahkan ketika sesaat dia sebelum mati, Tuhannya telah meninggalkan dia. Dengan dia berkata, di lama saat Tuhanku, kenapa tinggalkan aku? Sekarang kita kaji juga tema ini. Tuhan Oten terkutuk, umat Oten pengutuk. Kenapa saya katakan tema ini? Nah, berdasarkan Galatia 3:13 tertuliskan. Sebentar, kubacakan dulu ya. Biar abangnya yang baca, Dinda. Biar abang yang baca. Adinda denger aja dulu gitu loh. Abang andanya ini sudah hafal Bibelmu. Titik dan komanya nggak akan salah, Dinda. Ya, kamu kan umat pemalas. Biar abangnya saja yang memudahkan urusanmu, Dinda. Ya,
Biar aku bacakan ya. Biar aku bacakan. Biar aku bacakan. Ya udah baca. Kristus. Oke. Kristus telah Kasih Bang menebus. Taim. Diamlah Bunda. Bunda ini kalau orang ngomong hargailah. Sabar, sabar Bang. Kami bersyukur saudara. Kami bersyukur saudara kami berbagi Bang. Kau sensitif kali Bang. Lanjut. Hendra lanjut. Oke. Kristus telah menebus. Abida ini menghilangkan konsentrasi. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena siapa? Bacalah Dinda. Karena siapa? Kau jawab dulu. Karena kalian. Karena para mualaf yang sudah meninggalkan Yesus, ya. Karena kita ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kan dikatakan di sini sebab ada tertulis. Di mana tertulisnya? Paham? Dengan jalan apa? Kita kaji dulu Dinda. Dengan jalan apa Yesus itu menebus kalian dari kutuk hukum Taurat? Ayat kan sudah jelas dengan menjadi kutuk karena Dengan kita. jalan menjadi kutuk. Dengan jalan menjadi kutuk. Maka secara otomatis lanjut kalimat berikutnya Yesus itu terkutuk. Kan gitu. Nah, sekarang saya tanya, siapa yang telah mengutuk Yesus? Bang, begini loh penjelasan ayat ini. Karena kalau kita yang tidak mengenal dosa telah dijadikan dosa karena kita. Ngarang itu ngarang. Itu ngarang Dinda. Nggak ada datanya itu, nggak ada datanya. Itu ngarang. Sesuatu yang tertulis jelas aja kita kaji. Sekarang Oke, saya kutunjukkan tanya, ayatnya. setelah Yesus Kutunjukkan ayat menebus ya. kalian dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, maka secara otomatis Yesus itu terkutuk. Yang saya tanyakan sekarang, siapa yang telah mengutuk Yesus? Loh, yang bukan mengutuk Yesus, dia menanggung kutuk. Oke. Karena kita. Dengan jalan Anda paham kah? Menjadi Dengan jalan kutuk karena menjadi- kita. Bukan Iya, berarti dia orang berdosa. Dengan jalan menjadi Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Menjadi Karena kita orang kutuk. berdosa ini. Bukan karena dia berdosa, bukan. Oke. Karena dia menanggung Ketika dosa-dosa Yesus, kita. Saya, kamu, ketika dan Yesus, ketika Yesus Malah. mengambil jalan menjadi kutuk karena kalian, oke, maka secara otomatis Yesus terkutuk. Karena memang orang Oke, yang tergantung di kayu salib itu terkutuk. Sekarang saya tanya, siapa yang telah mengutuk Yesus? Begini, Sarul. Aku jelaskan kamu ya. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ini kan merujuk kepada Ulangan 21 kalau nggak salah. Di sana kan orang-orang yang digantung di kayu salib itu, di kayu itu orang yang digantung itu orang berdosa. Orang berdosa Iya, sudah terkutuk. pasti berdosa, melanggar hukum Taurat. Tetapi di sini, oke, sebentar. Tetapi di sini Yesus tidak melanggar apapun. Dia menjadi kutuk karena kita, karena pelanggaran Nah, kita. Bukan iya. berarti dia berdosa. Ulangi lagi Dinda ya. Tadinya kan Yesus ini tidak terkutuk, setuju? Dan memang dia nggak terkutuk. Oke, setelah ditebusnya kalian dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, maka otomatis dia terkutuk, betul? Oke, betul. Tetapi Betul, oke. Sekarang saya tetapi tanya, dia sebelum tidak Yesus itu berdosa. terkutuk, siapa yang terkutuk? kita, karena kita. Nah, ketika Yesus mengambil jalan menjadi kutuk karena kalian, karena dia menebus kalian dari kutuk hukum Taurat, maka Yesus menjadi kutuk. Maka sesuai dengan tema saya, Yesusnya terkutuk, kalian umatnya pengutuk. Selesai. Dan begini. Yesus menanggung kutuk karena kita, karena kasihnya. Sebentar. Sedikit-sedikit kalian ngutuk. Kalian kutuklah kami cepat mati. Kalian kutuklah orang yang sudah mati. Kalian kutuklah mu'alaf supaya susah dalam hidupnya. Pengutuk kalian. Sedangkan Tuhanmu saja karena kutukanmu menjadikan Tuhanmu terkutuk.
Tuhanmu saja kau kutuk, bagaimana bisa kau dengan bangga mengatakan ajaranmu adalah ajaran kasih? Ya, boleh saya bicara? Oke, saya kasih contoh. Contoh ini ya Faruk ya. Saya punya anak, dia berbuat salah, dia mencuri misalnya. Lalu dia di penjara. Terus saya datang, ya, saya katakan, Pak, bisakah saya menggantikan anak saya? Biarlah aku di penjara. Ini contoh aja. Oh boleh, nggak masalah. Anak saya keluar, saya masuk penjara. Pertanyaan saya, apakah karena saya yang berbuat salah sehingga saya di penjara? Kan bukan. Oke. Hanya menggantikan anak itu karena saya mengasihi dia. Oke, Inilah bukti jawabannya Kristus. Dinda. Jawabannya, kau menanggung semua kesalahan anakmu, sehingga Ya. sanksi dari kesalahan anakmu, sanksi dari kesalahan anakmu, kau tebus dengan jalan kau yang digantikan di penjara, betul? Betul. Nah, maka hukum menyatakan karena kau menanggung kesalahan anakmu, kaulah yang jadi salah, betul? Oh enggak, saya enggak bersalah. Loh, enggak, jadi Begini kalau kau Pak. tak bersalah, atas dasar apa kau dihukum? Saya Kau dipenjarakan, kau nggak dihukum. atas dasar apa saya di penjara? Sama halnya Hendra, dengar Hendra, sama halnya dengan kalian. Makanya aku bilang, dengar dulu Hendra, abangnya bernarasi dulu Hendra. Makanya aku bilang, kalian umat Oten adalah umat yang luar biasa. Kenapa aku katakan luar biasa? Kalian yang berzina, kalian yang mencuri, kalian yang merampok, kalian yang mengatakan hukum Taurat itu terkutuk, sementara kalian gak pernah hidup di bawah hukum Taurat, tapi dampak dari perbuatan kalian itu, kalian suruh Tuhan kalian yang menanggung. Itu luar biasanya. Seharusnya ketika ada memakan buah larangan sehingga dia telanjang keluar dari Taman Eden, harusnya Tuhan kau yang keluar dari Taman Eden, bukan Adam yang keluar dari Taman Eden. Bahwa memang sifat dari Tuhanmu penebus kayak gitu. Ngapain repot-repot pakai sandiwara selama ribuan tahun kayak gini gitu loh. Udah ditebus Tuhan kau aja kesalahan Adam yang telah memakan buah larangan itu tadi. Tuhan kau yang keluar dari Taman Eden. Biar Adam dan Hawa tetap di dalam Taman Eden. Cair dong, cair Bunda, cair. Ngapain dibiarkan Adam dan Hawa hingga lahir Oten-Oten? Iya, cair ya Bunda. Antara setiap perbuatan kalian, dampak buruk dari perbuatan kalian, kan gitu. Tuhan kalian yang nanggung. Yang nggak bisanya kalian bikin, kalian yang ngelonte, Tuhan kalian kena ciplis. Weh, nggak cair dong. Oh, cair. Masya Allah. Keadilan sosial. Tunggu. Bang Paro, kok bawa-bawa lonte kau? Enggak, ini analoginya gitu loh. Ini analoginya, makanya saya tanyakan Hendra sama Oten-Oten ini. Kalian itu yang kalian cari Tuhan atau tumbal? Cair dong, cair. Yang kalian butuhkan Tuhan atau tumbal? Tumbal yang kau butuhkan. Netizen. Masya Allah netizen ya, keren-keren netizennya Aku lagi Bapak. pilih. Silakan tanggapi Hendra. Hendra. Cair. Belum ya, belum. Sebentar aku bicara ya. Silakan. Nah, aku mau menyambung ilustrasi tadi yang saya berikan tadi. Oke. Kasih Bang Hamto. Thank you. Ketika saya masuk penjara, anak saya keluar. Apakah dia bebas untuk berbuat dosa lagi? Sebentar, bebas karena dia punya Cair dong, cair Bang SST. Thank you, Masya Allah. Lanjut. Udah lewat. Setelah anak saya keluar dari penjara karena saya menggantikan dia, apakah anak saya bisa berbuat dosa lagi? Bisa. Anda paham itu? Bisa. Oke, setelah dia berbuat dosa atau mencuri lagi, dia masuk penjara. Ya dikasih masuk penjara. Oke. Begitupun Yesus. Terus, Yesus begitu sudah tanggapi. menebus kita. Sebentar. Yesus sudah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Lalu setelah ditebus, apakah kita bebas berbuat dosa? Enggak. Kalau kau berbuat dosa, kamu akan berarti kamu tidak menghargai pengorbanan Kristus. Kamu tetap tinggal di dalam dosa karena kamu tidak menghargai pengorbanan Kristus. Bukan berarti setelah ditebus kau bebas berbuat dosa. Namanya Bukan begitu. konyol.
Itu Bukan begitu, Indra, Pak. namanya mati konyol, sama dengan analogimu tadi. Konyol kalau kau gantikan anak kau di Karena penjara. kita diberikan Kenapa? kehendak bebas. Ketika kau di penjara, dengar dulu. Ketika kau di penjara, anak kau tetap lagi melanggar hukum, ditangkap